Saksikan bagaimana duet Fajar Fikri yang baru terbentuk tiba-tiba mengguncang dunia bulu tangkis, melesat menuju 10 besar dunia dalam kejutan yang tak terduga. Selamat datang kembali di Breaking News Olahraga. Hari ini, kita akan membahas fenomena Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri, pasangan ganda putra yang sedang mencuri perhatian dunia. Kenaikan mereka di ranking BWF benar-benar luar biasa, hampir menyentuh gerbang 10 besar dunia. Ini bukan hanya sekedar pencapaian biasa, melainkan sebuah kisah tentang adaptasi, kerja keras, dan potensi yang tak terbatas di kancah bulu tangkis internasional. Tepat sekali. Siapa sangka pasangan yang baru terbentuk ini bisa langsung memberikan kejutan sebesar ini. Penampilan mereka di Australia Open saja sudah cukup untuk membuat banyak pengamat terkesima. Mereka berhasil melaju hingga babak final dan mengakhiri turnamen dengan status runner-up. Hasil itu tentu saja berdampak signifikan pada posisi mereka di ranking BWF. Sebuah bukti bahwa chemistry di lapangan bisa terbentuk dalam waktu singkat. Runner-up di turnamen sekelas Australia Open bukanlah hal yang mudah, apalagi bagi pasangan baru. Kemenangan demi kemenangan yang mereka raih menunjukkan kualitas individu dan koordinasi yang sangat baik. Berkat performa gemilang ini, Fajar Fikri kini naik 2 tingkat, menduduki posisi ke-11 dunia. Bayangkan, hanya butuh 1 langkah lagi untuk menembus jajaran 10 besar dunia. Sebuah target yang kini semakin nyata di depan mata mereka. Dan yang lebih menarik lagi adalah jarak poin mereka dengan pasangan di atasnya. Fajar Fikri memiliki 66.590 poin, hanya berjarak tipis dari Chen Boyang dan Liu Yi yang mengantongi 66.942 poin. Perbedaan yang sangat minim ini menunjukkan bahwa setiap pertandingan yang akan datang akan sangat krusial dan bisa mengubah banyak hal dalam sekejap. Betul, dan peluang untuk melesat itu kini semakin terbuka lebar. Kabar terbaru yang sangat menggembirakan adalah kepastian lolosnya Fajar Fikri ke BWF World Tour Finals. Ini adalah turnamen elit yang sangat diidamkan oleh setiap atlet bulu tangkis. Sebuah panggung di mana hanya 8 pasangan terbaik dunia yang akan bersaing memperebutkan gelar juara. Dan tentu saja, poin yang sangat besar. Kualifikasi ke BWF World Tour Finals ini adalah game changer bagi mereka. Di turnamen ini, poin yang diperebutkan jauh lebih besar dibanding turnamen reguler lainnya. Jika mereka bisa tampil maksimal di sana, bukan tidak mungkin mereka akan langsung melesat jauh ke dalam 10 besar. Bahkan, mungkin lebih tinggi lagi di ranking BWF. Ini adalah kesempatan emas untuk mengumpulkan pundi-pundi poin. Yang membuat kisah ini semakin dramatis adalah fakta bahwa keberhasilan Fajar Fikri lolos ke BWF World Tour Finals merupakan sebuah kejutan besar, bahkan bisa dibilang tak terduga oleh banyak pihak. Mengapa demikian? Karena pasangan Fajar Fikri baru resmi berpasangan pada bulan Juli 2025. Itu artinya, dalam waktu kurang dari 6 bulan, mereka sudah bisa mencapai titik ini, sebuah rekor yang patut diacungi jempol. Awalnya, duet Fajar Fikri ini terbentuk karena kebutuhan mendasar. Muhammad Rian Ardianto, pasangan Fajar, memiliki keperluan keluarga yang tak bisa ditinggalkan. Sementara itu, Daniel Martin, pasangan Fikri, masih dalam masa pemulihan cedera. Jadi, Fajar Fikri dipertemukan hanya untuk mengisi kekosongan jadwal di turnamen Jepang dan Cina. Sebuah solusi sementara yang ternyata membawa berkah luar biasa. Benar-benar di luar dugaan. Mereka dikirim bukan dengan ekspektasi tinggi, melainkan hanya untuk menjaga agar tidak ada slot kosong di turnamen. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Fajar Fikri tidak hanya sekedar bermain, mereka langsung mengebrak dan berhasil menjadi juara di China Open. Kemenangan pertama yang langsung membuktikan bahwa mereka memiliki potensi yang sangat besar sebagai sebuah pasangan. Kemenangan di China Open itu menjadi titik balik. Setelah turnamen tersebut, mereka kembali diuji untuk berpasangan setelah kejuaraan dunia. Pihak pelatih dan federasi melihat ada sesuatu yang istimewa dari duet ini. Ada chemistry, ada semangat juang, dan ada kualitas yang bisa diasah lebih jauh lagi. Ini adalah momen krusial yang menentukan masa depan mereka berdua.
Dan ternyata, Fajar Fikri mampu menjawab tantangan itu dengan sangat baik. Mereka menunjukkan konsistensi yang luar biasa, terus-menerus menembus babak akhir di berbagai turnamen yang mereka ikuti. Hal ini menjadi pertimbangan utama mengapa mereka akhirnya diresmikan sebagai pasangan permanen. Sebuah keputusan yang sangat tepat. Media Malaysia ketar-ketir setengah mati berharap jagoannya tak jumpa Fajar/Fikri di BWF World Tour Finals 2025. Ada apa sebenarnya? Wah, menarik sekali. Pasti ada cerita panas di balik kegelisahan media Malaysia ini. Saya jadi penasaran, mengapa Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri begitu ditakuti? Bukankah mereka juga ganda putra yang luar biasa dari Indonesia? Tentu saja, keberhasilan Fajar dan Fikri untuk lolos ke BWF World Tour Finals 2025 ini memang menciptakan catatan tersendiri. Bayangkan saja, mereka merebut salah satu dari 8 slot yang tersedia hanya dengan menjalani kurang lebih setengah dari jumlah turnamen yang seharusnya masuk hitungan ranking Race to Finals. Ini menunjukkan betapa efisien dan kuatnya performa mereka. Setengah dari turnamen? Itu luar biasa efisien. Jadi, mereka lolos dengan poin yang relatif minimalis. Tapi justru ini yang membuat mereka bisa mengacak peta persaingan. Benar-benar kejutan di dunia bulu tangkis ya. Lalu bagaimana dengan pasangan Malaysia? Siapa saja yang dimaksud dan apa keuntungan yang mereka dapatkan? Betul sekali, keuntungan dalam hasil undian akan didapat oleh dua pasangan Malaysia, Aaron Chia dan Soh Hui Yik, serta Man Wei Chong dan Kai Wun Tae. Chia dan Soh menjadi unggulan kedua, sehingga mereka dipastikan terpisah dari Kim Won Ho dan Seo Seung Jae dari Korea Selatan yang merupakan nomor 1 dunia dan tahun ini saja sudah memborong 10 gelar. Ini tentu melegakan bagi mereka. Oh, jadi mereka menghindari lawan terberat sejak awal. Strategi undian yang bagus. Lalu, bagaimana dengan Man Wei Chong dan Kai Wun Tae? Apakah mereka juga mendapatkan keuntungan serupa? Ya, Man dan Tae kemungkinan besar masuk pot unggulan 3 atau 4 bareng Satwik Sairaj Ranki Reddy dan Chirag Shetty dari India. Dengan begitu, mereka tidak akan saling bertemu di fase grup. Ini semua dirancang untuk memberi mereka jalur yang lebih mulus di awal turnamen. Menghindari lawan kuat, memastikan posisi unggulan. Sepertinya Malaysia punya perhitungan matang. Tapi, siapa saja yang menjadi lawan mereka di BWF World Tour Finals ini selain pasangan India dan Korea Selatan itu? Sisanya adalah duo tanah air kita, Fajar dan Fikri, serta Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani. Lalu ada Liang Weikeng dan Wang Chang dari Cina, serta Chiu Hyang Chikja dan Wang Chilin dari Taiwan. Ada 8 pasangan terbaik yang akan bertarung memperebutkan gelar juara. Banyak juga ya pasangan hebat yang berlaga. Dan saya ingat, tidak ada pemisahan wakil senegara kan? Ini bisa membuat grup menjadi sangat menarik dan penuh drama. Tepat sekali, artinya bukan tidak mungkin grup B bakal berisi Chia dan Soh, Man dan Tae, Fajar dan Fikri, serta Sabar dan Reza. Bayangkan, pertandingan antara Malaysia versus Indonesia di fase grup. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat dinanti. Malaysia melawan Indonesia di fase grup, itu seperti final kepagian. Tidak heran jika media Malaysia sampai ketar-ketir. Jadi, apa tepatnya yang ditulis media Malaysia tentang ketakutan mereka pada Fajar dan Fikri? Media Malaysia, News Straits Times, secara eksplisit mengungkapkan harapan agar dua jagoan mereka tidak akan bertemu Fajar dan Fikri. Ini karena tren kuat yang berhasil dirangkai oleh pasangan Indonesia. Hal ini tertulis jelas dalam artikel mereka yang berjudul Fajar Sohibul Ancaman Besar bagi para pasangan Malaysia di World Tour Finals. Judulnya saja sudah menunjukkan kekhawatiran mereka. Ancaman besar? Wow, itu pengakuan yang luar biasa dari media lawan. Mereka pasti melihat sesuatu yang istimewa dari Fajar dan Fikri. Apa alasan spesifik di balik kekhawatiran ini? Artikel tersebut menyoroti bagaimana Aaron dan Woi Yik, meskipun langganan BWF World Tour Finals, tidak pernah mencapai final dari ajang bernilai $3 juta Amerika Serikat ini. Sementara itu, Wei Chong dan Kai Wun akan menjalani debut mereka.
Jadi, menghindari Fajar dan Shohibul yang lolos ke BWF World Tour Finals dengan hanya mengikuti 8 turnamen di fase grup akan meningkatkan peluang pasangan Malaysia lolos ke semifinal di Hangzhou. Oh, jadi intinya adalah Fajar dan Fikri dengan rekam jejak mereka yang efektif meski turnamen yang diikuti sedikit, dianggap sebagai batu sandungan serius. Ini bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi juga tentang jalan menuju semifinal. Bagaimana dengan rekam jejak Chia dan Soh di BWF World Tour Finals? Apakah memang seburuk itu? Soal Chia dan Soh, rekam jejak mereka di BWF World Tour Finals memang jauh dari menjanjikan. Mereka hanya sekali absen sejak penampilan perdana mereka pada tahun 2019.